lagi guys. Ketemu lagi di podcast hari esok. Vlog berangkat kerja. Edisi sekarang ini 7 Mei guys. 7 Mei 2025. Bulan Mei ini itu bulan yang paling banyak long weekendnya guys. Jadi minggu kemarin itu ada hari kejepit, hari Jumat, karena hari Kamisnya hari buruh. Nah, besok Senin nih, ini sekarang kan hari Rabu. Besok Senin itu libur guys. Kalau nggak salah tuh 2 hari ya, Be. Gila, enak banget. Enak banget. Jadi lo bisa ngambil cuti tuh harusnya, ya kan? Lo tau guys, kita tuh semakin banyak hari libur, ya kan? Semakin banyak pengeluaran kita tuh yang nggak direncanakan. Yes, mantap juga nih truk motong nih, truk ayam, ya kan? Lo kalau udah liburan gitu, mau nggak mau lah ke tempat-tempat yang minimal mall, ya kan? Biasanya lu ke mall hari Sabtu Minggu doang. Ini karena libur, ya kan? Entah liburnya hari Selasa, hari Senin, lu jadi ke mall lagi gitu. Dan kalau ke mall, ya udah, masa lo nggak jajan, ya kan? Masa lo nggak jajan? Masa lo nggak makan di mall? Sekalian lah makan di mall. Ini namanya konsisten salah guys, karena konsisten di bahu jalan. Salah. Iya, gue ngaku salah. Salah ini, jangan diikutin. Iya. Pengeluaran tambahan karena libur panjang. Lu jadi ngopi di mall, ya kan? Itu minimal banget. Kalau lu gabut, nggak mungkin lu kayak, ya kecuali lu nggak mungkin habis kerja ya. Habis kerja. Kalau banyak tanggal merah tuh ya guys. Kalau perusahaan lo modelan kerja yang apa namanya, yang lembur dibayar, waduh enak banget tuh. Dan apa namanya, emang ada gitu kerjaannya, emang ada kerjaannya. Jadi lo nggak buat kerjaan supaya lo lembur, emang ada kerjaannya gitu ya. Contoh, lo public accountant, lo kerja di kantor akuntan publik yang banyak deadline, dan lembur lo dibayar gitu ya, dibayar aktual. Mantap tuh, kumpulin duit sebanyak-banyaknya, ya kan? Lo cukup 2 tahun 3 tahun cari lowongan manajer, resign.
lembur dibayar dan lo masih muda, itu bagus karena lo masih produktif ya kan, badan lo juga masih kuat. Emang yang paling bagus tuh kalau masih muda kerja guys, kerja terus, pokoknya kerja sampai capek, sampai berdarah-darah, kumpulin uang ya kan, makin lama lo makin nyantai. Tapi nggak juga sih, harusnya lo berpikir gimana caranya lo uang lo yang kerja gitu ya kan. Nah kalau lo kerja di akuntan publik gitu ya, bidang konsultan, karena kalau konsultan biasa nggak ada urgensinya lo kerja di tanggal merah. Tapi kalau public accountant, kalau lo kerja di akuntan publik, kalau lo harus kerja di tanggal merah karena deadline, ya lo kerja gitu loh. Dan itu dibayar, tapi nggak semua ya, soalnya kadang ada juga yang gue dengar tuh orang lembur ditukar hari libur. Ya apa sih. Lembur ditukar hari libur ya, kenapa? Asal pas kita membutuhkan liburnya di approve gitu ya kan, kita udah tuker hari libur, pas kita mau liburnya nggak di approve. Emang kadang-kadang bos-bos yang rese gitu tuh. cuman mau kerja rodinya doang, itu juga buat jualan dia ke bosnya ya kan. Giliran kita minta rewardnya, sudah bukan reward sih ya. Wih, Holden suaranya tuh. Dan lo kalau soal hak-hak ya, itu saran gue sih lo jangan takut guys. Tapi emang itu lo benar-benar yakin kalau itu hak lo gitu ya. Soal lemburan tuh kan apa ya, buktinya jelas gitu. Misalnya lo pakai surat perintah kerja lembur gitu, nanti lo mulai itu jam berapa. Misalnya nih lo lembur atas persetujuan bos lo kan, lo minta approval dia, kerjaannya apa, dari jam berapa sampai jam berapa gitu guys. Nah kalau lo udah menyelesaikan tanggung jawab lo, tapi perusahaan nggak memberikan hak-haknya, termasuk bos lo, nggak apa-apa, push aja terus sampai dapet. Lumayan loh, kan lumayan ya, itu emang hak lo gitu, hak kita.
Indonesia nih, ya bukan cuma orang Indonesia ya. Kadang kita tuh terlalu baik gitu loh. Terlalu baik tuh apa? Kita masih mau dimanfaatkan sama istilah yang namanya loyalitas. Loyalitas sejam, loyalitas 2 jam, loyalitas 3 jam. Gila. Padahal itu kita berkorban gitu. Waktu, tenaga. Setelah kita loyal gitu ya. Misalnya lu nih yang hasilnya paling aktual lah, misalnya lu sales ya kan, lu disuruh sama supervisor lu, ya lu loyal lah sama perusahaan gitu kan, jam kerja nambah sejam 2 jam, lumayan masih bisa jualan tambah 1 tambah 2 gitu ya buat tutup target. Tapi itu ada imbal baliknya enggak gitu ke lu lewat bonus, insentif gitu ya. Sedangkan kalau cuma loyal sekedar loyal ya kan, ujungnya apa? Jualan perusahaan bagus ya kan, akhirnya yang dapat duit cuma owner doang lewat dividen. Kitanya enggak. Ya menurut gue sih lingkungan kayak gitu ya udah toxic gitu. Sebagai atasan juga harus bisa menjamin sebenarnya kalau tim kita performnya bagus gitu ya, ya harus ada imbal baliknya lah. Rewardnya tuh apa? Jangan dari kantong kita mulu gitu, dari perusahaan juga poncos lah kalau kita terus. Kalau lembur di tanggal merah tuh rate-nya bisa berkali-kali lipat guys, berkali-kali lipat rate-nya, 2 kali atau 3 kali gitu ya. Itu kalau perusahaan yang benar-benar mengapresiasi kinerja karyawannya sih dapatnya gede asli. Lu lihat sebelah kiri kan, itu ada Cherry Tigo Pro Max, udah kayak iPhone aja Pro Max, keren ya, bentuknya kayak Santa Fe, tinggi gede gitu. Cuma lampunya aja aneh banget ya.
kipas, mobil sangar lampunya kayak kipas, kayak bulu mata lagi merem. Bisa di depan tuh kok cepet. Terus jalan yang ini nih, yang sebelah kiri gue ini nih, ini emang kalau di sini terkenal buset gitu, kayak banyak gelombang. Sama sih, gue mikir itu kok bis cepet banget ya, udah di depan aja lo dia, gila, harus pindah jalur lagi apa gue ya? Jalur yang gue pilih salah terus. Ya gue bercerita, jadi dulu gue pernah ini apa namanya sempat apa ya, dibilang bersih terus sih enggak juga sih, bersih tegang enggak juga, cuman ya intinya gue menuntut hak gue aja. Jadi lembur gitu ya. Nah, supervisor gue nih udah numpuk gitu, udah mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan lemburan tuh belum di-approve sama dia. Gue pikir ya mungkin dia masih sibuk gitu kan, ya udahlah gue masih bisa nunggu. Ya
gua termasuk orang yang toleran lah. Toleran dan loyal gitu ya. Ya kalau lo mungkin nggak kesabaran ya karena itu lo ngerasa hak lo nuntut hari itu dibayar, maksudnya ditandatanganin bulan itu sesuai dengan periode gaji lo, ya nggak masalah juga gitu. Nah, cuman kadang ada atasan gue nggak tahu kenapa ya, semua orang sibuk, cuman anak buah lo tuh udah ngerjain bagiannya dia, jadi udah tugas lo untuk nge-approve lemburannya gitu loh, sama dia nggak di-approve juga. Parah ya. Sebulan lewat ya kan, 2 bulan lewat juga ya kan, 3 bulan lewat juga guys. Akhirnya apa, lemburan tuh kalau udah lebih dari 3 bulan tuh udah terlalu lama. 3 bulan lo bayangin, udah terlalu lama. Jadi apa, jadi lu ngurus ke payrollnya susah gitu loh, bikin inilah surat keterangan ini makin ribet. Orang payrollnya juga, HRD lu juga pasti nanya-nanya nih, lu apa susahnya sih nge-approve gini doang gitu ya. Kalau jangan tanya kita, jangan tanya anak buahnya, tanya supervisor atau tanya manajer lu gitu, kayak gitu. Dan kadang tuh sebenarnya bukan apa ya, bukan manajer kita nggak mau, tapi kadang-kadang supervisor lu sendiri yang malas gitu. Intinya sih malas. Nge-review jam kerja lembur lo gitu kan, mungkin dia mau nge-review lagi ya kan. Misalnya lo ngecas 5 jam gitu, terus dia pikir kayaknya 3 jam aja deh gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita mah dibayar gitu ya. Kita juga sadar kok kadang kita kerja nggak efektif banget. Yang penting dibayar. Ini sama dia juga nggak di review gitu kan, kita nggak diajak ngomong, tahu-tahu lemburan didiemin aja. Ya akhirnya gue ya di kayak gitu ya, akhirnya gue nge-bluff juga lah, gue aduin lah, gue bilang gitu aja. Terus dia marah. Oh lo gitu, oh sekarang lo ngancem. Ya gue nggak ngancem, gue nuntut hak gue, sesimpel itu. Gue udah nyelesain bagian gue ya kan. Ya udah akhirnya kelar loh, gue aduin sama manajer gue ya kan. Manajer gue yang nggak tahu gimana caranya, akhirnya dia ya akhirnya sama payroll semuanya jadi harus bikin surat pernyataan gitu, pernyataan benar kalau itu tuh nggak fiktif, itu tuh lembur beneran gitu. Ya kan kalau udah lama repot ya. Kadang-kadang yang gampang dibuat susah. Kita juga respect lah ya sama atasan kita gitu ya. Ngejar-ngejar gitu kan juga nggak enak ya. Ayo dong, kayaknya kita butuh duit banget, kayaknya kita mata duitan banget, padahal enggak. Padahal ya kita malas aja gitu, kalau lama-lama tuh ngurusnya ribet gitu kan. Cash flow kita juga kadang kan kita berharap ya,
wah gue tahu bulan ini nih gue ada cair nih lemburan gue sebulan gitu kan, lumayan misalnya, lumayan 5 juta 10 juta gitu kan. Lu bisa, tadinya lu nggak ada rencana buat ngirim orang tua ya kan, lu jadi bisa ngirim orang tua, bisa ya, bisa kepake uang ya, servis mobil, servis motor, bisa self reward. Aduh, ini Mercy depan gue lama banget ya. Aduh, gitu loh, banyak lah. Nah itu ya, kalau lo nemuin apa lingkungan kerja yang toksik kayak gitu ya kan, lo sifatnya udah exhausted lah, udah numpuk gitu ya, udah overwhelmed gitu ya bahasanya, udah nggak mampu lagi nampung kehektikan atau rushnya deadline, mending lo mulai berpikir untuk resign. Iya, benar. Jadi level yang paling tinggi dalam mencintai diri lo sendiri adalah yaitu lo tidak membiarkan diri lo sendiri tersiksa oleh pekerjaan. Mendingan lo resign daripada lo tersiksa, beneran. Kalau levelnya udah ini ya, udah nggak sehat, nggak apa, ukuran nggak sehat itu gampang guys, sakit, udah itu aja. Lo kerja ya, bukan kerjaannya lo buat lo kerja gitu ya untuk nyelesain target perusahaan, tapi lo sampai sakit, nah itu udah salah gitu. Mendingan lo resign aja, mendingan resign, cari kerjaan baru. Beneran ya, cari kerjaan baru kan nggak gampang gitu ya, tapi cari. Kalau nggak nyari juga lo nggak ketemu, lo bakal apa, bakal sakit kalau lama-lama lu kerja tapi di luar kapasitas dan kemampuan badan lo, tapi gajinya gede gitu ya, gaji gede tapi lu meninggal kan. Tapi jangan lupa doa ya guys, jangan lupa doa, karena ya kadang-kadang lu nggak tahu gitu cara doa itu bekerja gitu ya kan. Atau ada pintu yang terbuka, lu dapat kerjaan baru, atau nggak usah jauh-jauh, lu dapat bos baru ya kan, lu pindah fungsi, pindah divisi, itu udah rezeki guys, itu udah bagian dari jawaban atas doa-doa lo gitu. Kayak kalau lo ngerasa udah badan lo udah capek gitu ya, udah lo sering sakit ya, terutama tipes, mendingan lo resign ya kan. Kalau orang tua lo masih mampu ngasih makan lo, balik aja mendingan ke rumah orang tua, cari kerjaan yang lebih baik, udah itu aja daripada lo meninggal ya kan. Banyak kok orang kerja sampai meninggal, buat apa gitu loh. Kan sama juga bunuh diri, buat apa orang kerja sampai meninggal.
lu cinta banget sama profesi lu juga nggak gitu-gitu amat kali. Orang tua lu juga nggak mau gitu loh, lu kerja sampai meninggal. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya tuh kerja sampai meninggal, nggak ada guys. Orang tua tuh pengennya anaknya tuh kerja supaya dia bisa mandiri. Udah itu aja, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, cukup-cukup bisa nabung buat masa depan, bangun keluarga, sekolahin anak, punya rumah, punya mobil. Di sebelah gue tuh ada Jimny guys. Nah, lo lihat ya, lo kelihatan ya Jimny tuh di belakang. Nah, tuh dia tuh. Sebelah kanan ya, sebelah kanan tuh ada Jimny. Gue suka sih Jimny gitu kan. Tuh, bentuknya antik, cowok banget ya kan. Kotaknya tuh maskulin gitu, nggak ada yang nyamain, nggak kapsul gimana gitu. Tapi gue nggak sanggup guys kalau nggak metik. Masa gue harus beli JB74 harga secondnya 475 juta, buset deh. Udah nggak masuk sih menurut gue tuh. Mobil gorengan gitu guys. Tapi ya apa namanya, kerja keras gitu ya. Kalau memang kerja keras itu udah bagian dari prinsip lo, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi maksudnya kita juga harus apa ya, harus fair sama badan kita juga gitu. Ketika kita dituntut untuk kerja lebih keras, maka otomatis tubuh kita juga menuntutnya lebih gitu. Ya misalnya contoh, lo harus istirahat lebih banyak ya kan, minum vitamin gitu. Liburan akhirnya supaya nggak terlalu penat ya kan, bosan. Hari yang lalu ya, gue lihat tuh di IG tuh, di IG apa di YouTube ya gue lihat. Jadi sekarang tuh ya mungkin apa ya, kita udah tahu lah ya, mungkin kayak data gitu ya, tingkat bunuh diri di Jepang itu tinggi. Dan itu emang kemarin tuh gue lihat sendiri tuh beritanya. Jadi bahkan cewek di Jepang itu kadang nggak pulang ke rumah guys, tidurnya di jalan gila. Kalau di kita nih, anggaplah kota yang paling sibuk di Jakarta, di Indonesia itu Jakarta gitu ya. Nggak pernah gue lihat di Jakarta itu perempuan gitu ya pakai baju kerja tidurnya di pinggir jalan gitu, nggak pernah. Stasiun gitu nggak pernah gue lihat. Tapi kalau di Jepang itu ada. Gila ya. Di Jakarta ini yang tidur di jalan tuh cuma gelandangan doang, yang
tidur di gerobak, pemulung gitu ya. Kalau di Jogja tuh masih ada tukang beca tuh tidur di jalan gitu. Itu masih ada. Di Jakarta tuh ya itu gelandangan, pemulung, mereka yang nggak punya rumah, tunawisma gitulah. Tapi kalau di Jepang tuh tidur di jalan tuh perempuan, guys, gila. Bukan gender yang harusnya dia tidur di jalan gitu. Gua kalau di Jakarta udah kacau tuh, guys. Lo tahu kan cewek-cewek Jepang tuh kalau kerja pakai rok pendek, seksi-seksi gitu ya kan. Itu mereka saking jam kerjanya juga mungkin luar biasa gitu ya, sampai kelelahan, terus tingkat stresnya tinggi gitu. Mereka sampai nggak bisa pulang, ketiduran di jalan, di pinggir jalan. Terus ada yang di jalan tuh nangis, teriak-teriak, stres. Wah, gila sih. Di Jakarta gue nggak pernah sih lihat sampai ada perempuan lah atau bahkan laki-laki juga teriak-teriak. Itu kalau di Jakarta mungkin cuma ODGJ doang. Berarti mungkin kita termasuk ini, guys, termasuk yang masih manusiawi lah, ngasih load kerjaan ke orang tuh ya. Belum sampai ada yang kayak gitu. Tapi nggak tahu sih ke depannya. Mungkin kalau orang Indonesia jatuhnya sakit kali ya, istirahat sakit, bukan jatuhnya stres, teriak-teriak di jalan, tidur di jalan. Dan di sana gitu ya, gue nggak tahu sih, cuman tingkat kriminalitas kan rendah ya kalau di sana. Jadi ya cewek-cewek tidur pakai baju seksi di pinggir jalan tuh ya biasa aja gitu. Ya udah tidur aja, beneran di ruko gitu. Kalau di Indonesia buset, diangkut itu. Wah, udah jam 8 masih di sini lagi. Telat banget nih gue. Super telat. Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa libur lagi, guys. Masuk Rebo depan. Mantap. Liburan kemana gitu ya? Bandung apa ya? Sekalian bikin vlog hore-hore lagi. Asik nih liburan di Bandung. Iya benar juga. Tabungan benar-benar terkuras. Lo nggak bisa emang ya nggak makan di tempat yang enak kalau liburan tuh.
ada saatnya lu liburan di rumah aja gitu ya, nabung, nggak keluar, ya cuma ngopi-ngopi tipis di mall gitu kan, nongkrong, main HP, scroll. Tapi kalau lu udah keluarga terus ngeliat tanggal merah, kayak lo nanti berpikir kasian juga anak gue ya gitu. Udah sekolah, bosen gitu ya. Masa nggak dikasih liburan gitu kan? Apa mentality kayak gitu juga yang bikin apa Gen Z tuh lemah gitu ya. Karena gue sendiri tuh dulu waktu kecil ya guys, nggak pernah yang namanya gue liburan tuh. Liburan tuh privilege buat gue tuh, prestis, barang mewah buat gue ya liburan ya. Nggak pernah gue liburan. Dulu bapak ibu gue tuh cuma punya budget liburan tuh sekali setahun, itu pun ke Jawa kalau liburan sekolah. Itu doang, udah. Bayangin setahun sekali ke Jogja. Di Jogja tuh mungkin paling lama tuh 10 hari. 10 hari itu zaman dulu. Lu tahu di Jogja, apalagi kampung gua tuh di Wonosari, di Gunung Kidul, ya itu full di rumah. Nggak di Jogja terus kita ke kafe, nggak ada kafe zaman dulu guys. Ke pantai tiap hari nggak ada. Di rumah, full di rumah. Di rumah tuh artinya lu dulu gue nyokap gue tuh, mama tuh ya masak di dapurnya mbah gue, masak ya kan, makanan Jawa, tapi itu makanan terenak yang pernah gue rasain seumur hidup gue sih. Gila, saya enak-enaknya gue nih udah gede ini nih, umur segini gitu ya, makan steak, makan apapun, makan makanan apa, makanan hotel, makanan masakan nyokap, nggak ada ininya sih, nggak ada lawan. Padahal sayur-sayur kampung nggak jelas gitu loh. Lu percaya apa enggak ya? Tapi lu pasti percaya lah ya. Dulu tuh gue paling suka dimasakin apa tuh? Sayur kulit melinjo. Wah itu enak banget. Makannya pakai nasi panas sama ini, sama apa? Nasi panas sama tempe. Tempe itu tempe Jawa yang segitiga dan asin itu loh. Gila sih. Kenapa ya? Gue yang bikin gue bertanya-tanya sampai sekarang tuh, ajaibnya Tuhan sih ya. Lidah kita tuh bisa menyimpan memori sedemikian lama gitu ya. Padahal menurut gue itu 35 sampai 40 tahun silam loh. Gila kan. Itu sampai sekarang gue masih ingat rasanya. Masakan yang dibuat bude gue di Jogja pakai kayu, sayur kulit melinjo pakai toge sama tempe, anjing banget. Entah mengapa rasanya tuh masih tersimpan di memori gue tuh kayak gimana gitu.
Terus nyokap gue juga dulu kalau bikin sambal, aduh, the best guys, benar-benar the best sih. Dulu tuh apa ya, sambal buatan nyokap gue tuh ini sambal goreng lah, sambal goreng tapi manis gitu. Sambal goreng tapi manis. Dalam seminggu sih pasti ada tuh sekali nyokap gue bikin sambal itu. Nggak terlalu sering juga karena mungkin apa ya, mungkin nguleknya susah gitu ya, nguleknya lama, gorengnya lama. Tapi gila sih itu dimakan pakai nasi doang, nggak pakai lauk. guys. Gak punya duit pengen liburan. Kayak gini nih, tanggal merah banyak ya kan. Pengennya liburan ya, pengennya ngegas aja kemana gitu. Asik kali ya. Udah jam 8 masih di Meruya. Kacau banget sih. Gila, udah 1,5 jam guys. Makanya lo kalau kerja di Jakarta lo paling bener lo punya tempat tinggal tuh, walaupun cuma apartemen di tengah kota, udah paling bener itu. Lo bisa bangun siang ya kan. Tapi ini loh, nggak menjamin lo terbebas dari kemacetan juga. Gila. Jakarta. Dengan masifnya pembangunan sekarang ya emang harus dikejar. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Bangun MRT, LRT, jalur LRT. Sian dia mogok guys. Oh iya, gua nggak punya itu sih tali towing. Kalau
Kalau ada tali towing gua derek tuh sampai paling susah macet mogok di tengah tol tuh. Apalagi pagi, aduh. Kalau dia ada apa tuh namanya cantolan towingnya itu ya kan, terus gue juga ada tali towing, cocok tuh. Gue ada soalnya ada tow bar di belakang, bisa buat derek. Paling nggak ke sini nih, ke Kebon Jeruk. Cuma kalau oh iya, gue pikir-pikir ngederek macet gini, gila sih, PR banget guys. Tensionnya itu loh, kadang-kadang kendor, kadang-kadang kenceng. Gila ya macetnya dari kilo 3 sampai Alam Sutra. Ini kilo 5, masih 2 kilo lagi berarti guys. Gila. Jam 8 pas, bahkan belum sampai Tomang, Medan. Udah gitu guys, tengah. Kalau musim long weekend gini itu Red Hotel juga ikut legit guys. Kayak hari Senin, padahal ini hari Rabu.
Padahal ini hari Rabu, guys. Apa ya sebenarnya problemnya? Ini emang di sini kecenderungan itu jalannya agak menyempit gitu ya. Orang yang biasanya lewat bahu jalan gitu ya, terus tiba-tiba menyempit ke jalur utama. Jadi ini kayak 1, 2, 3, 4 jalur lah sekarang nih. Ntar di depan jadi 3 jalur doang. Ini emang memperlambat sih. Harus diakui lah itu memperlambat gitu ya. Terus ada kontraflow di depan. Orang kalau mau kontraflow tuh pasti melambat ya. Udah pasti. Nah itu juga jadi salah satu faktor. Padahal kalau udah kayak gini kan ngalir aja terus ya. Tapi di belakang sana tuh kayak udah berhenti, jalan dikit berhenti, jalan dikit berhenti itu. Nih kayak gini kan lega nih. Kalau udah sampai Kebonjeruk, hampir bisa dipastikan kita sampai Jakarta tuh ya jalannya kayak gini. Malah biasanya pas Kebonjeruk lo bisa pakai apa namanya, cruise control. Wah, ternyata prediksi gue salah guys. Masih macet ternyata. Gila. Oke guys, sementara gitu dulu ya vlog berangkat kerja. Sehat selalu, sukses selalu. Jangan lupa subscribe podcast Hari Esok. Pantau terus konten-konten gua ya guys. Gua mau ini ada beberapa konten baru juga. Mau coba konten unboxing ya kan. Ntar lihat ya apa aja yang mau gua unboxing. Sama review lah, review tipis-tipis ya kan. Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Sampai ketemu lagi di vlog berangkat kerja atau vlog pulang kerja. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, semualah. Thank you guys.